Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya menjadi lokasi yang dipilih oleh Bank Indonesia untuk dikembangkan menjadi sentra lahan pertanian total organik. Hal itu dilihat dari karakter kelompok taninya yang punya keinginan untuk menjadi petani maju, petani pakar, tangguh, dan berilmu. Selain juga karena ketersediaan air yang melimpah sehingga memungkinkan untuk panen hingga 3 kali dalam setahun. Klaster Padi Sukahening terdiri dari 10 kelompok tani anggota Gapoktan Argo Mandiri dengan jumlah petani sekitar 354 orang. Pembuatan demplot dilakukan di 5 lahan yang berlokasi di 3 desa dengan total luas lahan 174 hektar. Bank Indonesia melihat potensi yang luar biasa pada Kabupaten Tasikmalaya untuk menjadi basis pengembangan pertanian organik. Hal ini pertama kita lihat tentunya kondisi tanah yang sangat subur, kemudian juga masyarakatnya yang memang mempunyai animo, minat, dan juga semangat yang tinggi dalam berupaya kembali mengelola, membudidayakan pertaniannya secara organik. Dan yang tidak kalah penting adalah yang ketiga adalah kita melihat bahwa keberpihakan dari pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk turut serta mengembangkan potensi yang ada di dalam pertanian organik ini kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, ini suatu hal yang kita lihat sangat luar biasa dalam konteks Bank Indonesia. Ini juga akan memperbaiki sistem atau memperbaiki buffer ketahanan pangan strategis kita, khususnya dari komoditas beras. Karena diketahui bahwa wilayah Priangan Timur, khususnya Tasikmalaya, kualitas beras yang dihasilkan rata-rata adalah kualitas beras dalam standar yang premium, yang artinya berkualitas relatif sangat tinggi. Program pengembangan klaster padi Sukahening ini difokuskan pada efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas dengan metode sistem budidaya organik berbasis teknologi MA11. Program ini dilakukan secara bertahap selama 3 tahun. Pada tahun 2018 merupakan fase pertumbuhan, yakni program pelatihan teknik budidaya pertanian organik secara teori dan praktek, serta pelatihan penguatan kelompok dan pendampingan pelaksanaan fungsi-fungsi pada struktur organisasi Gapoktan. Pada tahun 2019 merupakan fase pengembangan, mengarahkan petani mampu membuat pola tanam yang benar seperti memperhitungkan cuaca, rotasi tanaman, dan siklus tanam, termasuk pengelolaan pasca panen yang baik serta pembentukan lembaga keuangan kelompok tani. Tahun terakhir di tahun 2020 adalah fase kemandirian, menjadikan Gapoktan Argo Mandiri mampu menjadi klaster yang mandiri dan berkelanjutan dengan fokus kegiatan untuk mendorong pengembangan pasar dan membuka jalur akses permodalan. Pendampingan terhadap klaster padi organik di Kecamatan Sukahening ini rencananya akan kami lakukan selama 3 tahun, di mana tahun pertama itu kita katakan tahun pertumbuhan dengan kita memperbaiki produktivitas, budidaya petani, dan sekaligus penguatan kelembagaan kelompok. Alam total organik ya, ini demplot ketiga punyanya Pandang ya. Ini salah satu demplot total organik di Sukahening sama. Jadi ini seminggu lagi akan panen ya. Diperkirakan keluarnya sekitar 14 sampai 15 ton per hektar ya. Di bawah sangat sedikit karena waktu itu mungkin pas agak kesulitan air Pak ya. Jadi mungkin nggak maksimal, tapi sudah
luar biasa karena nanti keluarnya diperkirakan kalau seperti ini ya 14 ya 14 sampai 15. Jadi ini penampakannya masih hijau. Biasanya kalau kimia dia sudah menguning sedikit dan nanti saat panen pun dia sudah kering, tapi dia masih hijau ya. Sama ini sehat. Hari ini tidak terbukti diserang oleh penyakit ya. Sekian, salam total organik. Bapak 0,3 ribu gak apa-apa ya. Dioptimalkan dikotorkan aja semuanya ya. Ya fermentasi sama. Plus nanti kedepannya urinnya berikutnya ditampung secara hari hari ke hari. Ember, masukkan ke tong, ember masukkan. Jadi yang ada dimakan dulu kotoran massal. Tahun kedua kita lanjutkan dengan tahun pengembangan yang mana kita berikan pemahaman pengetahuan yang lebih baik mengenai pola tanam, rotasi tanam, siklus tanam, dan juga pengelolaan pasca panen yang lebih baik. Itu kita rencanakan di tahun kedua akan kita lakukan sehingga menjadi petani yang mempunyai pengetahuan dan ilmu yang lebih baik. Tahun ketiga akan kita tingkatkan dengan bagaimana kelompok tani ini juga mempunyai akses pembiayaan dari perbankan ataupun dari lembaga keuangan lainnya, dan sekaligus memperluas jaring pemasaran. Karena kalau dari jaringan pemasarannya pun kita bisa lakukan hilirisasi produk dengan pengusaha besar atau pengusaha menengah yang mampu menampung hasil-hasil produk komoditas padi organik ini, tentunya jaminan terhadap pemasaran juga akan semakin kokoh dan terjamin. Dan tentunya dari tahun ketiga dengan perhubungan akses pembiayaan maupun juga akses keuangan dengan perbankan, apakah menempatkan dananya ataukah mendapatkan pembiayaan dari perbankan, ini tentunya akan semakin memperlihatkan, menunjukkan bahwa kelompok tani tadi sudah menuju pada tahapan kemandirian, yang mana pada tahap kemandirian ini kita harapkan mereka dapat mengembangkan dirinya jauh lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Yang menarik dari program Bank Indonesia kali ini adalah pengembangan klaster padi dengan metode budidaya total organik yang menghasilkan produk padi sehat dan bergizi yang proses produksi sampai proses pengelolaan hasilnya dikelola secara alami dan ramah lingkungan tanpa penggunaan bahan kimia sintesis. Di mana pada awal intervensi program pendampingan kami mendapati kelompok tani ini masih relatif terbatas, kurang lebih hanya berjumlah 48 anggota, dan sekarang kurang lebih sudah mencapai hampir 354 orang petani pada 10 kelompok tani. Jadi suatu lompatan yang luar biasa, dan ini tentunya membangun optimisme, minat yang besar dari petani-petani lainnya untuk bergabung mengembangkan pertanian total organik untuk komoditas beras di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan kontribusi Bank Indonesia Tasikmalaya dalam pengembangan pertanian padi, segala kendala untuk memproduksi padi organik tidak lagi sulit. Bank Indonesia bersama Dr. Nugroho Widiasmadi memperkenalkan petani dengan sebuah inovasi teknologi yang bernama Microbacter alfalfa 11 atau MA11, sebuah formula untuk memaksimalkan fungsi pupuk organik sehingga bisa menyuburkan tanah dan tanaman dengan sangat cepat. Selain itu, formula ini juga memungkinkan petani untuk membuat pupuk dari limbah pertanian seperti urin sapi atau sabut kelapa. Hasilnya, tanah dengan pupuk ini menjadi sangat subur dan padi yang dihasilkan pun bisa meningkat lebih dari 100% dari biasanya. Konsep kami adalah ketika kita ingin meningkatkan pertanian, kita harus memuliakan tanah dulu. Jadi bagaimana kita mengolah tanah yang benar dulu. Jadi tanah yang benar adalah tanah itu sehat. Ya. Kedua, tanah itu subur. Jadi intinya sebelum kita menyuburkan tanah, kita harus menyiapkan tanah. Karena persoalannya adalah tanah-tanah di Indonesia itu adalah dalam kondisi sakit. Ya, karena terlalu banyak pupuk kimia.
Nah, kami punya teknologi bagaimana tanah-tanah yang sudah sakit atau jenuh ya kita perbaiki dengan cepat. Ya, sehingga teknologi MA11 ini dalam satu kali treatment, artinya dalam satu kali masa olah tanah itu sudah menghasilkan hasil yang luar biasa. Jadi parameter menjadikan tanah adalah 1 gram dari tanah itu harus dihuni oleh minimal 100 juta mikroba populasinya. Jadi mikroba adalah produk anak bangsa yang kami ciptakan sendiri. Jadi memang mikroba ini tidak kita perdagangkan umum. Jadi saya selaku penemu mikroba ini bekerja sama dengan Bank Indonesia ya di seluruh Indonesia untuk apa? Untuk mendukung, mensupport para petani dengan bioteknologi. Jadi kami buatkan mikrobanya, kita salurkan ke petani memanfaatkan mikroba kami yang bekerja cepat tadi. Sehingga kami memang dalam rangka mempublish mikroba ini tidak melalui perdagangan, tapi langsung ke klaster-klaster. Alhamdulillah di beberapa provinsi sudah dibangun lab-lab laboratorium produksi mikroba, seperti di Batam, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan insya Allah kalau di sini nanti cukup masif, kita juga akan bangun produksi mikroba tadi di Tasikmalaya. Dengan adanya inovasi teknologi ini, maka pertanian padi dengan budidaya organik sangatlah menjanjikan. Petani bisa memproduksi padi terbaik dengan produktivitas yang tinggi dan efisien.